Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Teruntuk dulur-dulurku di luar sana, akhir tahun lur, sebentar lagi kita akan mengawali tahun 2022 lur. Dan ini streaming kita yang terakhir di malam Jumat Pon. Saya ngomong Jumat Pon loh lur. Streaming kita untuk akhir tahun malam Jumat Pon. Semoga streaming malam hari ini agak spesial lur. Kita akan mengupas dan menjawab ini pertanyaan dari Mas Prabowo yang menanyakan bahwa saudaranya tadi dibawa ke Padepokan, katanya sakit disantet orang, dan dijelaskan pernah dibawa ke beberapa tokoh spiritual, katanya keluar paku, keluar apa tadi Mas Lukman? Kapas, apalagi? Itu tadi cerita sama Mas Lukmannya keluar kapur, keluar rambut dan lain sebagainya. Mensikapi hal tersebut di spesial kesempatan malam hari ini akan kita kupas lor. Sebenarnya benar enggak orang itu kena santet atau memang ada satu penyakit medis di dalam tubuhnya yang memang tidak diketahui oleh orang tersebut. Setelah banyak cerita tadi ketemu saya, saya cek, saya lihat, saya tanyakan, ternyata penyakitnya itu murni klinis lur. Artinya murni klinis, beliaunya ini divonis gula yang menurut aku sudah cukup tinggi karena kadar gulanya diketahui sudah 450, bahkan tadi malam katanya 490. Sehingga mengakibatkan muncullah luka gosong gitu loh. Lukanya itu sebenarnya kalau saya perhatikan sudah luka agak lama karena sudah menghitam. Kalau itu dibersihkan atau dibuka kemungkinan sudah terjadi pembusukan loh. Tapi ya namanya orang masih meyakini dunia tenung, kita jelaskan pun sulit lur. Kita jelaskan sulit. Beliaunya malah berbicara katanya baru 2-3 hari kemarin itu dibawa ke seorang tokoh yang cukup punya nama, cukup terkenal dan banyak yang datang ke sana. Katanya kakinya itu direndam pakai air putih, dibacain mantra-mantra, keluar rambut, keluar kapas, dan macam-macam. Yang pada akhirnya orang ini sangat meyakini bahwa sakitnya itu ditenung lur. Yang lebih ekstrim lagi katanya yang tenung itu saudaranya sendiri, apa enggak gila itu. Ya untuk itulah ayo kita belajar dari pengalaman ini. Setelah saya jelaskan bahwa suaminya atau orang ini sakit gula, tak arahkan ke segera konsultasi dengan dokter spesialis. Alhamdulillah tadi nurut dan insya Allah mungkin secara non medisnya atau secara gaibnya saya perhatikan tidak ada lho, tinggal secara klinisnya. Kalau benar-benar saran saya dilaksanakan, insya Allah ya mas, semoga nanti lekas sehat. Dan apa yang saya sampaikan di kesempatan streaming malam hari ini untuk wawasan buat sedulurku di luar sana. Jangan segala hal selalu dikait-kaitkan dengan tenung, santet dan lain sebagainya. Apakah santet atau tenung itu ada di era-era sekarang? Dan memang benar nggak santet itu ada? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban saya jelas loh, santet itu ada.
Tetapi santet itu tidak seperti yang kalian lihat di TV, tidak seperti yang kalian lihat di konten-konten YouTube, tidak seperti yang pengalaman si bapak ini tadi. Santet itu enggak seperti itu. Kenapa? Karena pelaku santet ini biasanya menggunakan kemampuannya dengan tujuan menyakiti, mempengaruhi, maupun memberikan kekuatan serta memberikan kekayaan. Apa enggak hebat loh? Orang santet bisa mewenehi kekuatan, kayak ilmu hikmah dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi, bisa membuat sakit, bisa memberi kekayaan. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena jin bisa melakukan itu. Salah satunya malam hari ini loh. Ini malam Jumat Pon loh. Kalau sedulur-sedulurku pada mau mampir pinarak silaturahmi di Gunung Kemukus loh. Ramai sekali. Mereka pada melakukan ritual-ritual dengan keyakinannya bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya sepulangnya dari Gunung Kemukus. Itu salah satunya apa? Ya otomatis sadar kok. Dalam keyakinannya tetap tertuju kepada Gunung Kemukus tersebut. Yang pada intinya kembali kepada jin lagi, jin yang menguasai kita, jin yang mempengaruhi kita, jin yang memberi harta kita. Karena jin itu memiliki kemampuan yang pertama itu mempengaruhi. Contoh, pengasihan, pelarisan, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi. Yang kedua memberikan harta. Contohnya apa? Pesugihan, tuyul, sanggar pamujan. Yang sering kita dengar seperti itu. Yang ketiga apa? Menyakiti. Yang seperti diceritakan tadi. Dikena orang itu sakit, lumpuh, dan lain sebagainya. Yang keempat apa? Bisa memberikan kekuatan. Kayak ilmu hikmah, kayak jisim, kayak raja, dan lain sebagainya. Itu memang jin punya kemampuan itu. Yang pada akhirnya ada seseorang yang punya kemampuan ataupun memang sengaja bekerja sama dengan jin untuk melakukan itu. Salah satunya santet itu loh. Tapi pertanyaanku, masihkah ada di era milenial seperti ini generasi-generasi santet itu melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan santet itu loh. Ini eranya berbeda dengan era dulu loh lur. Saat ini tahun 2021 akhir tahun lur. Besok itu sudah 2022. Apakah masih generasi-generasi pelaku-pelaku santet ini melanjutkan warisan ilmu nenek ilmu nenek moyangnya? Ilmu warisan-warisan mungkin dari generasi neneknya, orang tuanya. Nggak mungkin loh. Pelaku santet ini melakukan ritual tidak semudah seperti yang sedulur-sedulurku bayangkan. Cukup membaca mantra, bakar kemenyan. Nggak seperti itu loh. Orang itu harus bisa, paling tidak itu bisa mengalahkan atau menundukkan jin tersebut. Sehingga bisa menuruti segala keinginannya. Kalau tidak, mereka tetap harus bekerja sama supaya mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ayolah sedulur-sedulurku di luar sana, apalagi anak-anak Kumbang Malam, apalagi anak-anak yang dididik mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual Jumat Wage maupun Jumat Kliwon. Arahkanlah setidak-tidaknya keluarga, lingkungan kita. Janganlah segala hal kita kaitkan dengan santet, tenung, dan lain sebagainya. Kalau kalian meyakini itu karena cerita lingkungan atau karena sering nonton konten di YouTube itu yang nangkap tenung sana sini, menurut saya itu hal yang salah loh. Tenung nggak seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang minta buktikan kalau punya tenung, nggak bisa loh. Tenung dibuktikan kepada di khalayak ramai harusnya nggak bisa. Ada proses yang harus dilakukan orang tersebut. Monggo nanti diarahkan kepada teman atau lingkungan yang mengalami satu hal penyakit
konsultasikan dulu kepada yang berpengalaman, konsultasikan ke medis dulu. Jika ternyata hasilnya tidak menemukan yang memuaskan, bisa konsultasikan ke tokoh-tokoh spiritual yang paham tentang ilmu-ilmu tersebut. Maupun baru ada kendala dengan berhubungan usaha dan lain sebagainya, jangan disangkut-sangkutkan ke hal yang klinik dulu, jangan. Kita evaluasi dulu, kenapa semua terjadi seperti ini. Insya Allah kalau nanti apa yang saya sampaikan itu dilaksanakan, semuanya akan berbeda loh. Tetapi kalau nanti tiba-tiba seperti yang telah terjadi, salah satu teman kita tadi meyakini bahwa sakitnya itu karena tenung, itu akan semakin parah loh, dan ngerti-ngerti mati, akhirnya membawa dendam yang tidak terselesaikan. Yang jelas saya sampaikan kepada sedulur-sedulurku di luar sana, tenung itu ada, tetapi generasinya masihkah ada yang mau melanjutkan atau nguri-nguri ilmu tersebut. Dan tenung tidak seperti yang kalian lihat di TV, di konten YouTube, maupun dari cerita seseorang. Semuanya berbeda. Kenapa saya bisa menceritakan ini? Saya punya pengalaman loh. Saya punya pengalaman. Sekian puluh tahun yang lalu, saya pernah mendalami ilmu tersebut. Ternyata nggak semudah seperti yang kalian lihat di konten yang seperti ini. Nggak semudah itu. Butuh proses yang sangat berat loh. Jadi ayolah kita rubah pola pikir kita di era-era seperti ini. Kita buang hubungan yang berhubungan dengan klinik dulu. Kita pikir dengan hal-hal yang bersifat rasional dulu. Insya Allah yang irasional nanti akan menyusul jika paham rasional kita sudah kita gunakan. Semoga di kesempatan spesial malam Jumat Pon, Jumat Sugih lulur akhir tahun 2021 ini, walaupun hanya sekelumit yang saya sampaikan, bisa membawa manfaat untuk sedulurku di luar sana. Bagi sedulur-sedulurku, tolonglah sampaikan kepada teman yang lain. Jika perlu, like, share kepada teman-teman yang lain. Subscribe, itu juga gratis, juga akan membawa manfaat kepada keluarga maupun lingkungan kita yang belum tahu. Kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman kehidupan saya yang sudah 40 tahun loh, 40 tahun mendalami dunia seperti ini. Insya Allah semuanya akan membawa perubahan nantinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.